Oke, coba kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat 6 kita baca sama-sama satu ayat saja. Sudah ketemu semua? Ya, 1, 2, 3. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, ini kamu ngerti nggak maksudnya ini ya? Seorang kawan memukul dengan maksud baik, ya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, ya. Seorang kawan, ya. Kawan sejati itu pasti selalu mengingatkan temannya kalau bersalah. Ya. Itu yang benar. Ya. Kalau kawan yang sesungguhnya, orang yang peduli dengan kamu, dia akan selalu mengingatkan ketika kamu salah. Ketika kamu sudah keluar dari jalur, dia akan mengingatkan kamu. Itu kawan yang benar. Ya. Makanya hati-hati di dalam mencari kawan. Ya. Hati-hati di dalam mencari kawan. Jadi jangan menilai orang dari luarnya. Ya. Jangan kita menilai orang dari luarnya. Ya. Bisa menipu. Yang biasa disampaikan Bunda atau saya, kuburan kan. Paling kuburan Cina. Kalau kamu, siapa yang pernah ke kuburan Cina? Lah, kuburan Cina itu mewah sekali. Mewah kayak rumah, kayak villa. Ada yang kayak villa di Bandung itu, di Cikadut itu ada kayak villa. Kenapa? Nah, saya tanya tadi, kamu pernah lihat enggak? Kamu bilang tidak. Nah, di mana? Di mana? Cianjur. Apalagi namanya itu, Pak? Enggak, di daerah mana? Cianjur. Cianjur atau di mana? Di Cianjur sana. Ya, mungkin kamu pernah lihat ya. Tapi saya pernah lihat di Bandung itu ya seperti itu. Apa namanya? Mewah, kayak ada yang kayak villa, ada WC-nya di situ. Ya, ada yang taman-taman dibuat sedemikian rupa rapi. Ya, dari luarnya kelihatan indah. Tapi dalamnya tulang belulang. Ya, jadi jangan kita tertipu dengan penampilan dari luar. Jadi ada yang terlihat baik tapi hatinya buruk. Ya. Ada pula yang terlihat menyeramkan tapi memiliki hati yang lembut. Yang lembut, ya. Jangan kita sudah lihat orang bertato sudah kita takut. Belum tentu. Mungkin dia bertato tapi hatinya baik. Ya. Orang bertato itu tidak selalu identik dengan orang jahat. Ya kan? Ya. Banyak artis yang pakai tato-tato juga kan. Ya. Tapi belum tentu hatinya buruk. Tapi ada orang yang kelihatan malaikat dari luarnya, tapi dalamnya kuburan kan, ya. Nah, ini pentingnya. Jadi jangan kita tertipu dengan penampilan. Kemudian begitu juga ketika ada seseorang yang terlihat kaya dari cara berpakaian padahal hidupnya berkekurangan. Ya. Banyak tuh anak-anak sekarang berlagak ke mall apa sekarang, padahal rumahnya dari bilik bambu. Penampilannya oke, tapi ternyata mau berlagak kaya, tapi ternyata rumahnya juga dari bilik bambu, ya. Tapi karena seseorang yang sangat sederhana namun dia punya harta yang banyak. Jadi kita nggak bisa menilai orang dari cara penampilan saja. Nah, oleh karena itu berkawanlah secara hati-hati. Berkawan dengan hati-hati, ya. Jangan sampai salah memilih hingga kita terjerumus pada dosa yang sama. Berkawanlah dengan orang yang tidak banyak berguncing tentang kehidupan orang lain. Ya. Cari temanmu yang tidak suka menjelekkan orang. Berkawanlah. Kalau kamu berkawan dengan orang yang suka menjelekkan orang, lama-lama kamu juga akan jadi seperti itu. Suka menjelekkan orang. Kalau kamu berkawan dengan orang yang suka begadang, lama-lama kamu juga suka begadang. Jadi pintar-pintar memilih teman. Makanya kita di asrama itu dibentuk
berbagai pola supaya kamu yang harus merubahkan loh. Dan saya selalu katakan tunjukkan kualitasmu. Ya. Kamu kelas 12 tunjukkan kualitasmu sebagai kelas 12. Kamu kelas 11 tunjukkan kualitasmu sebagai kelas 11. Kamu yang baru masuk asrama tunjukkan kualitasmu dengan orang yang belum masuk asrama. Kalau sama saja dengan orang-orang luar, jadi tanda tanya besar kan? Itu bagi saya. Ya, jadi hati-hati dalam mencari kawan, jangan sampai salah memilih hingga kita terjerumus pada dosa yang sama. Berkawanlah dengan orang yang tidak banyak berguncing tentang kehidupan orang lain. Berkawanlah dengan orang yang membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, itu cara kamu cari kawan. Berkawan dengan orang yang bisa membawa hidupmu dekat sama Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Ya. Kalau kamu berkawan dengan orang yang pendoa, kamu akan dekat dengan Tuhan. Kalau kamu berkawan dengan orang yang tidak suka berdoa, tidak suka beribadah, yang sukanya nongkrong, ya lama-lama kamu jadi seperti itu. Ya, hanya masalah waktu saja. Ya, dengan siapa kita berkawan, karena itu akan mempengaruhi. Ya, kamu berkawan dengan orang yang pendoa, rohmu juga akan dibawa ke sana. Kamu jadi orang pendoa. Ya, itu dengan siapa kita berkawan. Makanya tadi seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ya, kawan yang sejati itu akan selalu membawa kita kepada tapi tergantung pada apa yang dia sifat-sifatnya. Itu kan. Kita dekat dengan orang tua kita, makanya sifat-sifat orang tua kita ke bawah kan. Ya. Yang tidak pernah hidup dengan orang tuanya dirawat oleh neneknya, sifat-sifat neneknya kan yang ke bawah kan. Bukan orang tuanya kan, karena nggak pernah bersama dengan orang tuanya. Dengan siapa kita akan ini. Kamu 3 tahun di asrama, harusnya sifat-sifat kamu ya terbawa dengan kehidupan yang ada di asrama. Ya, harusnya seperti itu. Ya, jadi saat kita menilai orang lain, di saat yang sama akan ada seseorang yang menilai kita. Ya, ketika kita menilai, orang juga akan menilai kita kan. Ya. Jadi mari kita tunjukkan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Ini kualitas hidup. Kualitas hidup orang yang berasrama dengan yang tidak berasrama pasti akan berbeda. Kualitas hidup orang yang dekat dengan Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan pasti akan berbeda. Tunjukkanlah kualitasmu di situ. Saya pengikut Kristus. Ya. Kalau pengikut Kristus berarti jujur. Benar nggak? Jujur. Kalau kita nggak jujur, ya itu orang dunia. Ya. Berarti kualitas kita sebagai pengikut Kristus nggak nampak. Ya kan? Seorang pengikut Kristus pasti dia akan punya hubungan dekat dengan Tuhan lewat doa, baca firman. Nah, orang dunia tidak doa, tidak dengar firman, menolak firman. Tunjukkan kualitasmu. Kualitas kita sebagai pengikut Kristus. Kualitas kita sebagai orang Kristen akan beda dengan agama-agama yang lain. Ya kan? Ya banyak hal yang bisa kita bandingkan di sana. Jadi mari kita tunjukkan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Jangan berusaha menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri agar tidak mengecewakan orang lain. Ya, diri kita. Diri saya. Yang seperti kan tadi bukan memuji Toding ya. Ya, kita pelajari Toding itu bisa memanajemen dirinya gitu. Kapan dia harus tidur, kapan dia harus belajar. Kalau dia belajar, dia nggak mau diganggu dengan yang lain gitu. Kapan dia harus semua tertata gitu loh. Ya. Coba itu jadi kita bisa bergaul dengan dia akan lama dia mudah bisa berkata tidak gitu kan dari cara hidupnya yang lama gitu. Nah itu dia bisa mulai menata hidup gitu kan. Ya. Nanti semakin naik level kita akan semakin menunjukkan kualitas kita gitu loh. Ya, makanya saya bilang kita yang harus menginterpasi orang gitu, mengubah orang, bukan kita yang diubah orang. Ya, sama kalau ketika kamu ke Pak Iwan, ya di sana kan kamu ditawarin rokok ya. Ya mungkin Pak Asep juga yang suruh kan. Coba ditawarin. Ya.
mandornya kan. Kalau mandor udah ngomong di awal, siapa yang merokok pulangin kan, ya. Nah, dia udah ngomong di situ ya. Dia bisa pakai orang aja. Nah itu cara-cara kan. Menguji. Ya, menguji. Ya. Orang-orang mungkin di kantoran nanti menguji kejujuranmu, uang ditaruh sembarang. Jangan bilang, iya ada uang. Puji Tuhan. Padahal kamu sedang diuji tentang kejujuran. Ya. Makanya saya bilang sepanjang asrama sampai sekarang uang ditaruh sembarang juga nggak hilang gitu. Ya, memang pernah masa-masa tapi ya itu pernah hilang gitu. Dan ya orangnya juga nggak lama di sini gitu. Nah, jadi kembali tunjukkan kualitas kita ya. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium limpah-limpahnya. Kalau kamu salah dan teman nggak apa-apa, biasa itu, nggak apa-apa biasa, dosa nggak apa-apa. Hati-hati, itu lawan. Ya. Kalau kamu salah, saya ulang lagi ya. Kalau kamu melakukan kesalahan dan temanmu tidak menegur kamu, itu lawanmu, bukan kawan. Ya. Suatu waktu kamu jatuh, dia akan tinggalkan kamu. Ya. Ketika kamu berlimpah di situ, dia akan ada di situ karena mau mengisap kelimpahanmu. Tapi ketika kamu nggak ada apa-apanya, nanti dia akan meninggalkan kamu. Itu bukan kawan, itu lawan. Ya, musuh dalam selimut. Ya. Kalau ada yang kesalahan yang kamu lakukan dan temanmu tidak tegur kamu, tidak mengingatkan kamu, tentu ada cara menegur, ada cara mengingatkan, tapi saya nggak bahas ke sana. Ya, itulah kawan yang sebenarnya. Jadi jangan sakit hati ketika temanmu menegur kamu. Sebenarnya itulah kawanmu. Ya. Saya gitu. Kalau saya berkawan dengan orang, kalau saya salah dia nggak ingatin saya, nggak, itu bukan lawan. Itu bukan kawan saya. Saya akan tinggalkan dia. Ya, saya nggak mau bergaul dengan dia. Bukan saya benci dia, tapi saya nggak mau bergaul dengan dia. Ya. Jadi kamu bisa firman Tuhan. Kita hidup dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang akan mengubahkan kita. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Dia pukul kita, dia ingatkan kita supaya tujuan kita baik, supaya kita berubah. Ya kan? Ya. Makanya siapa yang mengingatkan kalian kalau salah, itu kawan sebenarnya. Itulah kawan kalian. Tapi siapa yang membiarkan kamu, bahkan dikatakan mencium dengan apa? Tetapi seorang lawan mencium limpah-limpahnya. Dia malah biarkan kamu, malah bilang enggak apa-apa. Sudah salah kok dibilang enggak apa-apa. Itu sedang menjerumuskan kamu. Itu bukan kawan, tinggalkan. Itu lawanmu. Jangan bergaul dengan dia. Karena lama-lama kamu akan kebawa ke dalam pergaulan yang salah. Oke, saya kira itu. Biarlah firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita ya. Berkawan dengan orang yang sejati lah, kawan sejati yang selalu mengingatkan kita dalam kesalahan kita, ya, dalam kekeliruan kita, selalu mengingatkan kita. Oke, saya kira itu ada. Harus ada inilah perbedaan. Kalian Kualitas tadi. seperti Bapak bilang, punya panca indera yang terlatih. Oh, ini saya bisa berteman nggak sama dia? Saya ini gini nggak? Saya alangkah baiknya saya ada di kumpulan ini atau tidak. Jadi kalian harus terlatih. Ya Bunda puas juga sih, senang dengan tidak kalian terima handphone, jujur.